Shalom, selamat pagi untuk teman-teman semua yang hari ini menyaksikan video ini. Kita hari ini masuk di tanggal 1 Juli 2020, berarti setengah dari tahun 2020 kita sudah lewati dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan, karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Untuk bulan Juli dan kedepannya ini kita terus andalkan Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita belajar dari seorang tokoh yaitu Daud, di mana Daud sebelum menjadi raja di Israel dia hanyalah seorang penggembala kambing domba. Tetapi Tuhan memilih dia dengan segala proses yang dialami oleh Daud. Dia maju berperang melawan Goliat, bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul sendiri. Itulah proses yang dialami oleh Daud. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana Daud menerobos ketakutan dan menjadikan dirinya adalah seorang pahlawan. Pahlawannya Tuhan, bukan pahlawannya diri sendiri, tetapi pahlawan Tuhan. Kenapa pahlawan Tuhan? Karena Tuhanlah yang beserta dengan Daud. Nah, oleh sebab itu kita tahu bagaimana cerita Goliat dikalahkan oleh Daud ini, yang notabene-nya Daud masih muda, sedangkan Goliat tingginya 6 hasta sejengkal, kurang lebih 3 meter, bisa lebih. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana Daud mempunyai keberanian untuk mengalahkan ketakutan. Ketakutan bangsa Israel, ketakutan Raja Saul sendiri untuk menghadapi Goliat yang badannya besar dan seorang raksasa yang sangat ditakuti. Apa sih yang dipunyai oleh Daud sehingga dia mempunyai semangat, mempunyai keberanian untuk bisa mengalahkan si Goliat ini? Yang pertama adalah iman. 1 Yohanes berkata, kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Daud mempunyai iman yang besar. Daud tidak hanya mempunyai keberanian saja, tetapi Daud mempunyai iman untuk menerobos ketakutan itu, sehingga dia berani untuk menerobos. Bahwa orang-orang berkata Goliat ini sangat kuat. Daud mau membuktikan bahwa ada yang lebih kuat, ada yang lebih besar daripada Goliat, yaitu Tuhan Allahnya sendiri. Semua bangsa Israel takut, tapi seorang yang muda, yang tampan, yang elok parasnya, berani mempertaruhkan nyawanya. Dia rela mati untuk mengalahkan si Goliat ini dengan keperkasaan yang daripada Tuhan. Sehingga dia berkata, Goliat melawan aku dalam peperangan dengan pedang dan lembing, tetapi aku membawa nama Tuhan dalam peperangan. Nah, itu suatu ungkapan iman yang besar. Dia mau membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia agungkan itu lebih besar daripada Goliat. Ketika Goliat mengejek, ketika Goliat menghina Allahnya, dia tidak terima karena semua itu tidak benar, karena dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang besar, mampu mengalahkan orang sebesar apapun. Bahkan dunia ini bisa dilenyapkan oleh karena Tuhan. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Nah, iman itu harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Daud menumbuhkan imannya, percayanya, dan menerobos ketakutannya, mengalahkan raksasa, sehingga bangsa Israel menang. Iman itu harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Meskipun orang menganggap kita itu hanyalah orang yang tidak berguna, hanyalah orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak seperti yang kita lakukan dengan mempunyai iman kita. Kadang-kadang pikiran orang terlalu sempit untuk memandang orang lain, itu biasa. Jangan terpengaruh oleh hal-hal itu. Ketika Daud terpengaruh, ketika dia hanyalah seorang muda yang kecil badannya, sehingga dia ciut untuk mengalahkan si Goliat, itu tidak mempengaruhi Daud untuk maju mengalahkan Goliat. Nah, tapi saat-saat ini apakah
kita sudah mengalahkan raksasa kita. Raksasa kita itu adalah diri kita sendiri, keegoisan kita, dosa-dosa kita, kemarahan kita, rasa sakit hati kita. Itu adalah yang paling susah untuk kita kalahkan. Bahkan ketakutan kita akan hari esok itu membuat semuanya memudar ketika kita dikuasai oleh rasa ketakutan. Kita takut akan hari esok, kita tidak mempunyai pekerjaan, kita tidak mempunyai uang lagi. Kita belum mengalami seperti yang dialami Daud. Dia dihadapkan kepada seorang yang sangat kuat di zamannya. Tapi Daud benar-benar yakin bahwa yang menyelamatkan dia daripada itu adalah imannya kepada Tuhan. Mari kita terus belajar untuk mempunyai iman yang teguh, bahwa kita ini berasal daripada Allah, benih daripada Allah. Meskipun kita ini secara manusia tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi karena kita berasal daripada Allah sendiri, Yesus menjadikan kita anak-anak Allah. Kita menjadi kuat karena kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai iman yang teguh. Sebab itu hari ini kita telah belajar bagaimana kita mempunyai iman sehingga kita mampu menerobos yang namanya ketakutan dan kita mengalahkan dunia ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Mari kita terus meminta tuntunan daripada Tuhan dan kita berdoa, Tuhan, aku meminta Engkau memberikan aku kekuatan iman seperti Daud, supaya aku mampu mengalahkan duniaku dan aku menang di dalam Engkau. Itulah doa yang harusnya setiap hari kita naikkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu bahwa kita benar-benar mengasihinya dan kita benar-benar melakukan setiap perintahnya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.